bersyukur pada Tuhan memasuki akhir bulan Oktober. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Terus ya hari ini bagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan berjudul ada berkat. Ada berkat dalam setiap masalah kehidupan kita. Ya, firman Tuhan sekali lagi, ada berkat dalam setiap masalah kehidupan kita. Berkat tidak hanya materis saja, tapi ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan di dalam kita menghadapi masalah, persoalan hidup, tantangan, dan goncangan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kali lagi, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kalau kita melihat ini kuk ya Bapak Ibu, ketika satu hari sebelum Ibu Ines berangkat ke Solo, saya sudah menyampaikan juga bagaimana jadi orang Kristen tidak selalu diberkati, tidak selalu enak, tidak selalu nyaman, tapi kita harus siap pikul. Demikian juga saya katakan satu hari sebelum Pak Yohanes operasi pengangkatan batu empedu di rumah sakit Kardina, saya sampaikan kuk ini dipasang pada sapi. Jadi apabila seseorang ingin membajak sawah, akan memasang kuk untuk membantu dalam membajak sawah, sehingga akan mempermudah petani. Apabila tanpa kuk, pasti sapi-sapi ini akan liar. Demikian juga kehidupan kita. Apabila sebagai orang Kristen kita akan diperhadapkan kuk yang tidak enak, yang pasti sangat membuat kita tidak nyaman, dan adanya masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Ya, dan kuk ini membuat kita tidak nyaman, tidak enak. Tapi Tuhan berfirman, apabila mari datang kepada Yesus, semua yang letih lesu dan beban berat, Dia akan memberikan kelegaan kepada orang-orang percaya. Kuk ini melambangkan masalah, persoalan, problem, masalah, tekanan hidup, sakit penyakit, dan kita bersama Yesus yang membantu memikul kuk tersebut. Sekali lagi kita harus datang kepada Yesus untuk kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Banyak orang yang tidak melibatkan Yesus sehingga memikul kuk ini sangat berat. Next. Yang pertama masalah dalam kehidupan kita yaitu kegagalan. Masing-masing kehidupan kita pasti pernah mengalami kegagalan. Tua muda dan orang kaya maupun orang miskin pasti pernah mengalami kegagalan. Memang tidak mudah apabila kita mendapatkan mendapatkan kegagalan,
Seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan kegagalan. Tapi Tuhan berfirman, nah setiap kegagalan yang kita terima, kita harus bersyukur dalam menghadapinya. Tidak hanya saat kita diberkati Tuhan, sukses, hidup tenang, hidup nyaman, tapi kita bersyukur selalu dalam setiap kegagalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan dari kecil mungkin kita pernah mengalami kegagalan, misalkan ingin memasuki sekolah yang difavoritkan, kemudian gagal, atau ketika dewasa ingin melakukan bisnis sesuatu yang menjadi impiannya, tetapi gagal dicapai, gagal dilaksanakan. Inilah suatu kegagalan dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat di sini ada kegagalan sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Next. Ya, inilah kegagalan dalam hidup kita, dalam fondasi kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kegagalan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, gagal secara rohani atau spiritual. Banyak orang, sebagian orang percaya mengalami kegagalan rohani, gagal mengalami pertumbuhan, gagal mengalami buah-buah dalam kehidupannya, sehingga mengalami kekerdilan atau stuck secara rohani. Kita percaya, sebagai orang percaya, kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak hanya jadi bayi-bayi rohani saja, tetapi kita harus bertumbuh sehingga kita jangan mengalami kegagalan rohani. Yang kedua, gagal jiwa. Bentar saya ingin sampaikan ini, bagaimana banyak orang Kristen yang gagal jiwa atau mengalami kesakitan secara jiwanya, tidak sehat. Kemudian gagal dalam hubungan, gagal jasmani. Banyak orang Kristen ketika secara jasmani tidak bisa menjaganya, misalkan masak dengan banyak izin, maka akan menanggung sendiri akibatnya. Atau tidak berolahraga, sehingga akan tubuh ini sangat rentan untuk mengalami sakit penyakit. Inilah gagal jasmani. Kemudian gagal hubungan. Bagaimana banyak orang mengalami gagal hubungan dengan rekan kerja atau rekan tetangga, sama tetangga. Kita harus hindari ini. Mungkin saat ini kita mengalami kegagalan secara hubungan, kita terus harus memperbaikinya. Kemudian gagal secara keluarga. Banyak anak Tuhan yang mengalami kegagalan dalam membina hubungan rumah tangga. Kita sebagai orang percaya, kita jangan sampai mengalami gagal dalam keluarga atau dalam hubungan dengan orang tua atau anak. Mungkin pernah mengalami kegagalan secara keluarga, tetapi kita ke depan harus memperbaikinya lebih baik lagi. Kemudian gagal mengatur keuangan, yang karena banyak hutang sehingga besar pasak daripada tiang, masukan sedikit tapi hutangnya banyak, maka mengalami gagal dalam mengatur keuangan. Kita tidak bebas karena finansial, freedom finansial, kita malah bermasalah. Banyak anak Tuhan mengalaminya. Kemudian gagal secara karakter. Kita sebagai orang percaya, makin hari kita belajar untuk memiliki karakter seperti Kristus. Bagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13, bagaimana karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai belas kasihan, mempunyai kemurahan, kerendahan hati, dan kemudian karakter ini akan kita ikuti. Mungkin tidak semuanya kita miliki, tapi perlahan-lahan kita menuju kesempurnaan sama seperti Kristus. Tidak mudah memang. Oleh sebab itu, apabila kita mungkin tidak gagal dari 7 poin ini, tetapi nilainya
rendah. Kita tingkatkan agar kehidupan kita tidak mengalami kegagalan secara spiritual, rohani, secara jiwa, jasmani, hubungan keluarga, dan juga mengatur keuangan dan karakter. Kita tingkatkan dari hari ke hari. Next. Ya, di dalam Alkitab ada 4 tokoh yang terkenal yang pernah mengalami kegagalan. Yang pertama, Daud. Bapak Ibu tentunya pernah mendengar kisah ini. Bagaimana Daud, seorang raja yang diurapi Tuhan, pernah mengalami kegagalan. Raja Israel yang terkenal, raja Israel yang sangat berwibawa, sangat diurapi Tuhan, pernah juga mengalami kegagalan. Dia mengingini istri Uria, berzina, dan melakukan kebohongan sampai akhirnya membunuh Uria. Kita lihat di dalam 2 Samuel 11-12 bagaimana Daud gagal secara moralitas. Yang kedua, Elia. Elia seorang nabi yang sangat luar biasa, bagaimana dia pernah gagal secara mental, secara jiwa. Dia pernah gagal, Bapak Ibu. Bagaimana dia takut mati, melarikan diri, sampai akhirnya dia mengalami depresi. Dan sebagai nabi Israel tentunya sebelumnya dia pernah melakukan suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Nabi Elia telah membunuh 450 nabi-nabi Baal, dan Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam pelayanannya. Tapi kemudian dia jatuh. Bagaimana dia mengalami kegagalan secara mental. Yang ketiga, sekarang mungkin kita dengar Markus Yohanes, bukan pencipta kitab Markus atau Yohanes, tapi ini Markus Yohanes yang lain ya Bapak Ibu, yaitu saudara dari Rasul Barnabas. Bagaimana dia menolak bekerja sama dengan Paulus, lalu meninggalkan Paulus dan kawan-kawan. Kita bisa melihat di kisah para rasul pasal 13 dan 15. Jadi ya Yohanes Markus gagal bekerja sama. Paulus tidak menginginkan bekerja sama dengan dia karena berbeda prinsip. Akhirnya Paulus bersama Silas dan Rasul Barnabas bersama Yohanes Markus ini dalam pelayanan. Jadi bertolak belakang. Yang terakhir, Petrus. Bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali di dalam Markus pasal 26. Bagaimana Petrus gagal memegang ucapannya. Dia tidak melakukan ucapannya. Kemudian Petrus pernah sampai bilang, berkata bagaimana dia akan membela Kristus mati-matian, akan membela nyawanya, memberikan nyawanya untuk membela Kristus. Tapi nyatanya dia gagal memegang komitmennya atau memegang loyalitasnya. Next. Ya, kita setelah membaca tadi Markus tadi, bagaimana setelah mengalami kelegaan dan ketenangan jiwa, Tuhan pulihkan. Daud di akhir hidupnya memahami bahwa orang yang takut akan Allah akan bersinar seperti fajar. Jadi terjadi pemulihan Bapak Ibu. Pernah gagal mendukakan hati Tuhan, membunuh Uria, berzina dengan Betseba, tapi dia menyesal melakukannya. Dia bertobat sungguh-sungguh. Ketika Nabi Nathan menegurnya, dia menyesali. Tetapi dampaknya bagi anak-anaknya, Bapak Ibu tentunya tahu ceritanya. Satu kesalahan akan sangat berdampak luar biasa dalam keluarga. Tapi ketika di akhir-akhirnya Daud menyesali, dan dia merenungkan bahwa bagaimana orang yang takut akan Allah akan bersinar seperti fajar di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 4. Kemudian yang kedua, Elia. Ketika Elia mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dirawat oleh Tuhan, diberi kesempatan istirahat, dan dipulihkan kesehatannya, mentalnya, spiritualnya dipulihkan. 1 Raja-Raja pasal 19. Yang ketiga, Yohanes Markus. Disebut Paulus sebagai teman sekerjanya, menghibur Paulus dan pelayanannya penting bagi Paulus.
Jadi ketika Yohanes Markus berkunjung di penjara menemui Paulus mengakui bahwa Yohanes Markus adalah teman sekerjanya, sangat membutuhkan. Kita melihat di dalam Kolose dan juga 2 Timotius. Yang terakhir Petrus ditemui Yesus pertama kali ketika Yesus bangkit. Orang yang sudah berkhianat, tidak mengakui, tetapi Yesus menampakkan diri pertama kali. Ya, kalau orang, contohnya Presiden Jepang, ketika baru dilantik atau terpilih, dia melakukan kunjungan perdana ke Vietnam dan Indonesia. Tentunya inilah negara yang sangat penting untuk bekerja sama dan sangat dibutuhkan sekali. Yesus ketika bangkit berjumpa dengan Petrus berbeda. Bukan Yesus berjumpa dengan Yohanes, murid yang dikasih, tetapi Yesus berjumpa pertama kali dengan orang yang pernah mengkhianatinya atau tidak mengakuinya 3 kali dia menyangkal Tuhan. Tapi Yesus berjumpa dengannya pertama kali ketika bangkit. Inilah pemulihan yang Tuhan berikan ketika telah mengalami kelegaan dan ketenangan di dalam hidup keempat tokoh di Alkitab ini. Dan kita tentunya, kita percaya kita mengalami kegagalan dalam hidup. Kita percaya kita masing-masing berbeda bentuk kegagalan dalam hidup. Kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan membuat suatu terobosan baru dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya bahwa dengan kegagalan yang pernah kita alami itu adalah kesuksesan yang tertunda dalam kehidupan kita. Selanjutnya next. Ya, dari kegagalan ini kita akan melihat ada 3 tipe. Bagaimana tipe kelemahan? Yang pertama titik itu tentunya sangat kecil ya Bapak Ibu. Contohnya Petrus, karena perkataannya dia menyangkal Tuhan. Titik kecil sekali. Karena Petrus takut kehilangan nyawanya, maka dia menyangkal Tuhan. Titiknya. Kemudian yang kedua area, tidak hanya 1 titik, tetapi banyak. Bagaimana Daud mempunyai kelemahan masuk dalam area. Dia melihat Betseba, lalu dia menginginkannya, dia berbohong pada Uria, dia bersinah. Ya, inilah area yang luas. Tetapi kalau pola, yaitu seperti Elia, bagaimana ketika mengalami kelelahan, dia mengalami depresi, kelemahan mental jiwa, dia gampang jatuh. Seperti Hawa dan Adam, ketika melihat buah sangat menarik, ditipu iblis, akhirnya jatuh. Inilah 3 bagian kelemahan. Masing-masing juga kita dalam kehidupan kita sering kita melakukan atau pernah mengalaminya. Kalau kita tidak jatuh ke titik, ke area atau ke pola, inilah kelemahan dalam kehidupan kita. Kita belajar jangan sampai kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Terus ingatlah apabila kita hampir jatuh dalam titik atau area atau pola. Di dalam kehidupan kita ada alarm yang akan memperingatkan kita. Alarm yang berasalkan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita sehingga kita tidak jatuh. Next. Yang kedua, masalah hidup yang kita sering kita alami yaitu kelemahan yang tetap. Kelemahan yang tetap bisa secara kelemahan fisik atau kelemahan jiwa. Sekali lagi, dalam persoalan kehidupan kita mempunyai kelemahan masing-masing ya Bapak Ibu. Ada yang secara fisik maupun ada yang secara jiwa. Next. Ya, apabila kita melihat gambar di 2 gambar ini, bagaimana ada karpet Persia dan batik tulis. Karpet Persia ini apabila dibuat oleh seseorang, tentunya karpet Persia sangat mahal ya Bapak Ibu. Ini berasal dari negara Iran.
menurut pakar permadani, apabila karpet ini mahal, sangat terkenal, sangat lembut, berasal dari bahan yang berkualitas dari bulu domba, dan dibuat sangat lama Bapak Ibu, tidak seperti karpet mesin ya, sempurna 100%, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Tetapi kalau karpet Persia yang mahal, berdasarkan pakar karpet, maka dia mempunyai satu minimal kesalahan. Ya mungkin warnanya tadinya rencana warna biru, atau karena dibuat secara sederhana tradisional, dia warnanya bisa berbeda, mungkin ungu atau abu-abu. Jadi dibuat secara tradisional, butuh waktu yang lama, hanya yang bekerjaannya 2 atau 3 orang, pasti ada satu minimal kesalahannya. Demikian juga batik tulis, ya berbeda dengan batik yang cara printing dengan mesin, pasti akan sempurna. Kalau batik tulis pasti ada kesalahannya, mungkin warnanya nyiprat atau bagaimana ya, pasti ada satu kesalahan. Demikianlah dalam kehidupan kita percaya kita adalah manusia yang tidak sempurna. Yang misalkan uang, apabila 100.000 di remes-remes kemudian dibuang, tetap saja uang itu tetap bernilai. Demikian juga kehidupan kita bernilai di hadapan Tuhan. Kita mungkin mempunyai kelemahan, pernah mengalami kegagalan, tapi kita bernilai di hadapan Tuhan. Seringkali iblis mengintimidasi kita. Oh, kamu tidak benar, kamu mempunyai masa lalu yang buruk. Tetapi itulah pekerjaan iblis. Kerjanya selalu mengintimidasi sehingga menghambat kehidupan kerohanian kita. Next. Kelemahan sebelumnya, ya ini kelemahan fisik ya Bapak Ibu. Paulus mempunyai kelemahan secara fisik. Next. Ya. Kita baca tadi di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Inilah pernyataan Paulus, bagaimana Paulus mempunyai duri di dalam daging. Duri dalam daging menurut pakar teologi kebanyakan mayoritas menyetujui bahwa Paulus mempunyai kelemahan secara fisik, yaitu di bagian matanya. Di bagian matanya, kalau Bapak Ibu membaca ayat yang di pasal yang lain, bagaimana Paulus selalu menginginkan diperbesar tulisannya karena matanya tidak jelas. Tetapi dengan keterbatasannya, banyak karya dari Paulus yang sudah dia buat. Bagaimana Alkitab ini, surat-surat dari Paulus besar, sangat banyak karyanya. Kita percaya dengan kelemahan fisiknya Paulus, apabila dia tidak lemah secara fisik, dia akan menghasilkan karya lebih banyak lagi dari Alkitab yang saat ini ya Bapak Ibu tentunya. Karena iblis selalu menyerangnya, selalu menghambatnya, dia terbatas dalam pelayanannya. Bagaimana dia mengalami penganiayaan, mengalami tekanan, sehingga dia terus berjuang meskipun dengan keterbatasannya, kelemahan fisik. Inilah kelemahan fisik yang dialami oleh Paulus. Kita juga masing-masing mempunyai kelemahan fisik, entah kaki, entah mata, entah tangan, entah di dalam bagian badan kita. Tetapi kita terus berjuang, kita tidak diam saja. Ketika kita hari Minggu datang ke rumah Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat, kita melakukannya meskipun keterbatasan secara fisik. Mungkin kaki kita banyak penyakit atau mata kita tidak jelas, kita berjuang terus, tidak menghiraukan kelemahan fisik yang kita
alami dalam kehidupan ini. Yang next. Ya, selanjutnya yaitu kelemahan yang kita miliki, yaitu kelemahan jiwa. Banyak orang tidak menyadari bahwa apabila jasmani ini sakit, jiwa juga bisa mengalami sakit. Jadi berikut ini adalah macam-macam gangguan jiwa yang cukup sering terjadi dialami orang percaya. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus membedakan. Gangguan jiwa berbeda dengan sakit jiwa. Jadi jangan bilang sakit jiwa itu sama dengan gangguan jiwa. Ini berbeda. Berbeda juga dengan gangguan syaraf. Contohnya gangguan syaraf yaitu epilepsi ya, Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan mempunyai penyakit epilepsi ketika berkhotbah umat, tetapi penatuannya langsung membackup. Inilah kasih yang ditunjukkan nyata ya Bapak Ibu. Meskipun hamba Tuhan tersebut mempunyai kekurangan gangguan syaraf, tetapi cuma bisa menyadari atau memakluminya. Kemudian gangguan atau sakit jiwa yaitu orang gila. Ya, banyak akhir-akhir ini orang gila di jalan sering mungkin Bapak Ibu jumpai. Ya, saya mempunyai teman yang khusus pelayanan orang jiwa. Jadi ada rumah sakit di Jakarta namanya Rumah Sakit Husada di Jakarta Barat. Dia memenangkan beberapa jiwa dari orang-orang yang pernah masuk dalam rumah sakit jiwa. Kebanyakan dari orang-orang yang berada Bapak Ibu, karena untuk menyewa saja sangat mahal biaya. Ketika saya diajak salah satu temannya yang sakit jiwa, padahal orang berada Bapak Ibu, sekolah SMA-nya di Australia, kuliahnya di Amerika, papanya yaitu yang mempunyai paket FedEx di Jakarta Utara, tetapi mengalami gangguan sakit jiwa. Ya, sangat disayangkan. Meskipun Kristen tetapi mengalami sakit jiwa. Ya, kembali ke gangguan jiwa, kita harus bisa menganalisanya. Yang pertama, gangguan kecemasan, khususnya saat ini Bapak Ibu, saat ini terjadi pandemi corona. Banyak orang mengalami gangguan jiwa yaitu cemas. Ya, kecemasan, fobia, ketakutan, kemana-mana takut, ke gereja takut. Ya, inilah ketakutan, cemas, khawatir, mengalami gangguan jiwa. Sangat disayangkan. Tapi iblis terus bermain di jiwa manusia. Dia tahu waktunya sangat singkat, maka iblis bermain terus dengan berbagai cara menghantui anak-anak Tuhan, mengganggu anak-anak Tuhan dengan kecemasan. Gangguan selanjutnya gangguan kepribadian. Ya, apabila seseorang tertutup, terjadi menutupi secara sosial, bisa mengalami gangguan kepribadian. Banyak anak-anak Tuhan mengalaminya. Seringkali kita menyadari bahwa gangguan jiwa bisa juga disebabkan banyak faktor ya Bapak Ibu. Gangguan kepribadian ini sehingga mengalami tekanan hidupnya, mengalami suatu latar belakang yang mungkin menyedihkan, atau mengalami sakit hati, atau mengalami fobia lainnya yang levelnya lebih tinggi dibandingkan gangguan kecemasan. Yang ketiga, gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini lebih dikenal dengan halusinasi. Ya, apabila karena kebanyakan obat yang untuk meredakan sakitnya, maka bisa mengalami halusinasi atau bahasa lainnya skizofrenia. Banyak anak Tuhan di kota-kota besar mengalami gangguan cara psikotik atau mengalami halusinasi. Dan juga gangguan suasana hati. Ketika
seseorang mengalami gangguan suasana hati, ada yang disebut dengan bipolar. Bipolar itu apabila mengalami hati yang gembira bisa jingkrak-jingkrak di atas meja, tetapi ketika saat sedih langsung mood turun ya Bapak Ibu. Sangat disayangkan apabila seseorang mengalami gangguan bipolar ini. Kemudian gangguan makan, susah makan, banyak faktor ya, karena pikiran, karena banyak hal yang terjadi sehingga badannya kurus. Inilah gangguan karena makan. Kemudian gangguan pengendalian impuls atau kecanduan, ya kecanduan main game, khususnya anak-anak, kecanduan memegang HP. Inilah bisa karena mengalami gangguan jiwa atau gangguan OCD, obsesif kompulsif. Misalkan cuci tangan bisa 3 kali, ya ketemu wastafel langsung dia cuci tangan 3 kali atau 4 kali, atau kadang masuk ke rumah tetangga atau rumah orang lain dia mengetuk 3 kali sesuai yang dia inginkan, angka yang dia sukai. Kemudian stres pasca trauma, PTSD, ya apabila korban bencana, korban perang seringkali mengalami pasca trauma, atau misalkan ada keluarga yang sudah meninggal ditinggalkan sehingga dia merasa kehilangan, tidak siap ditinggalkan. Seseorang tersebut bisa mengalami gangguan jiwa pasca trauma. Kali lagi gangguan jiwa adalah masalah kesehatan yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan. Jika tidak diobati, orang yang mengalami gangguan jiwa akan sulit beraktivitas, bekerja, berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita mungkin sering jumpai orang yang mengalami gangguan jiwa. Kita jangan jaga jarak, tapi kita terus melayaninya, terus berdoa, terus mendekati, sehingga dia bisa pulih dari gangguan jiwa tersebut. Next. Ya, gangguan berikutnya, gangguan jiwa ringan dapat ditimbulkan akibat media sosial. Ya, tentunya akhir zaman ini terus iblis menyerang jiwa-jiwa manusia dengan berbagai penawaran yang membuat manusia itu tertarik. Misalkan adanya media sosial, iblis bermain terus. Dia memberikan gangguan ya, misalkan narcissistic personality disorder. Apabila Bapak Ibu melihat bagaimana seseorang yang suka foto-foto narsis, beberapa menit suka foto-foto terus. Ada juga gangguan sosial climber, bagaimana dia ingin tampil mewah dan menaikkan strata sosialnya di dunia maya. Ya, banyakkan selebgram atau orang-orang beberapa di kota-kota besar mengalami gangguan ini, social climber. Ada juga addiction, kecanduan bermain media sosial yang parah. Ya, banyakkan anak-anak suka bermain tidak mengenal waktu. Mungkin saat makan sambil pegang HP, update satu pegang Android terus, makan ke gereja terus pegang terus, saat khotbah pegang terus, tidak fokus, tidak mengalami gangguan fokus. Bisa saja terjadi addiction, gangguan jiwa ini. Kemudian internet Asperger syndrome, gangguan kejiwaan di mana seseorang bisa berubah sikap antara dunia maya dan dunia nyata. Banyak terjadi Bapak Ibu gangguan ini. Bagaimana secara real dan kenyataan bisa berbeda. Misalkan update ayat-ayat, tetapi kenyataan berbeda dengan kenyataannya. Ya, inilah bertolak belakang. Ada gangguan voyeurism, gangguan kejiwaan pada seseorang yang hobi mengintip ya. Bisa juga mengintip stalking status orang lain. Nah, itulah bisa gangguan tersebut. Fear of missing out, untuk gangguan jiwa pada seseorang di mana dia selalu merasa ingin mengikuti tren di medsos. Inilah gangguan yang ditimbulkan oleh medsos tersebut. Kemudian yang terakhir,
Munchausen syndrome, seseorang yang gemar mengarang cerita penderitaan hidupnya di media sosial untuk mendapatkan perhatian dan dari orang lain. Ya, inilah kita harus menyadari bahwa di zaman ini banyak terjadi gangguan-gangguan jiwa yang ditimbulkan karena internet atau media sosial. Iblis terus menyerang di zaman ini dengan berbagai cara. Dia menyerang kelemahan anak-anak Tuhan. Terus dia berjuang karena waktunya sudah dekat. Dia ingin panen besar-besaran. Apabila seperti corona saat ini, bagaimana iblis terus berjuang. Dan kita percaya kita harus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami gangguan-gangguan jiwa dapat dilepaskan, dapat dibebaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sadari bahwa dengan adanya kelemahan secara jiwa, kita yang mungkin saat ini dalam kondisi sehat, apabila melihat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, kita terus menasihatkan, terus membimbingnya agar mereka tidak mengalami gangguan jiwa yang akan menaikkan level yang tadinya ringan akan meningkat lagi ke arah yang lebih tinggi lagi. Next, ya, selanjutnya yaitu masalah yang kita hadapi yaitu pencobaan. Ya, yang ketiga yang terakhir yaitu pencobaan, Bapak Ibu. Bagaimana setiap kita mengalami pencobaan masing-masing ya Bapak Ibu. Dan setiap kita tidak bisa menghindar. Kita inginkan nyaman-nyaman saja di dunia ini tanpa ada masalah, tanpa ada sakit penyakit, tanpa ada pencobaan. Tetapi Tuhan berikan pencobaan tersebut dengan maksud untuk kita dimurnikan. Next. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang terakhir, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ya, tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu. Ketika kita mengalami pencobaan, entah sakit penyakit, entah itu masalah kehidupan, keluarga, entah masalah-masalah lainnya, kita harus diajar bergembira. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tapi inilah Tuhan mempunyai rencana yang baik agar kita dimurnikan seperti emas. Ya, seperti bait suci jika didirikan dengan perabot harus emas yang murni. Ini melambangkan bahwa kita ketika masuk dalam kerajaan surga harus dimurnikan. Jadi tidak abu-abu, tapi kita harus murni. Next. Ya, kemurnian iman. Ya, di dalam 1 Petrus Bapak Ibu melihat ada 4 ya. 4, siapkanlah akal budi. Yang kedua, hidup taat. Yang ketiga, menjadi kudus, hidup dalam ketakutan akan Bapa. Ya, ibarat 4 kaki meja ya di depan ini Bapak Ibu. Jadi semua harus komplit. Tidak hanya akal budi ya, Bapak Ibu mendengar firman ini adalah kita harus siap akal budi. Tapi kita harus belajar taat, melakukan firman yang telah kita dengar. Ya, kemudian kita harus kudus. Ini harus komplit ya, seperti ban mobil ada 4, tidak hanya 3 saja yang jalan, tapi harus 4-4-nya harus terisi ban tersebut dengan angin. Akal budi harus siap,
Hidup taat harus siap, menjadi kudus harus siap, hidup dalam ketakutan akan Bapa harus siap. Jadi apabila ada suatu hal terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sedang dimurnikan. Mungkin saat ini sedang sakit, jadi nomor 2 lagi gembos, atau nomor 2 lagi kakinya tidak ada di meja. Ya, jadi timpang. Atau mungkin ketika di HP atau mati, mungkin karena kebanyakan video-video porno atau apa, bisa meledak atau bisa jatuh, ditabrak motor atau ditabrak mobil. Itu Bapak Ibu sedang dimurnikan Tuhan untuk menjadi kudus. Ya, masing-masing kita akan mengalami pemurnian ini. Tidak mudah ya Bapak Ibu, perlu proses, masing-masing prosesnya berbeda. Kita harus dimurnikan terus agar kita layak masuk dalam kerajaan surga. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami kemurnian yang berbeda-beda. Sekali lagi kita terus bertahan, kita harus bersabar, kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kemurnian hidup kita belajar bahwa semuanya untuk kebaikan itu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi dengan masalah, 3 masalah ini, dengan adanya pencobaan, adanya kelemahan, entah itu kelemahan fisik maupun kelemahan jiwa, dan juga kegagalan, kita terus berjuang agar selama hidup di bumi ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan berkat, yaitu kekuatan Allah yang akan selalu menyertai kita. Jadi lagu tadi bahwa Tuhan adalah gembalaku, saat kita mengalami kekelaman, melalui lembah kekelaman sangat tidak enak ya Bapak Ibu, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari ini demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah dengan 3 hal, ada berkat dalam setiap masalah kehidupan kita. Yang pertama kegagalan dan kelemahan fisik maupun kelemahan jiwa dan pencobaan. Kita terus menantikan janji Tuhan yang selalu akan menyertai kita. Kalau sebentar kita akan menyaksikan atau akan mendengar kesaksian Ibu Ami. Kiranya Ibu Ami boleh maju ke depan, ya. Bagaimana pertolongan Tuhan dialami Ibu Ami? Yes. Saya mau bersaksi yang Bapak Ibu ketahui tentang penyakit saya, yang dari awal saya terdeteksi tumor gede di otak. Udah gitu operasi, diambil tumornya, tapi tidak bisa semua terambil. Jadi masih ada yang tersisa. Dan tumor saya itu tumor ganas. Nah, setelah operasi yang tumor sisa itu, saya kan harus menjalani radioterapi. Nah, setelah radioterapi itu selesai, tumor itu istilahnya apa ya, kempes gitu, layu gitu. Tapi dia bisa seger lagi dan bisa tambah besar lagi. Nah, itu selesai radioterapi itu, dokter bilang nanti evaluasi 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan karena mau lihat di tumor saya itu tumor saya itu masih tetap segitu apa tambah besar. Nah, puji Tuhan setelah kemarin MRI di Solo, hasil MRI-nya
dokter ngomong begini, ini apanya yang dioperasi, nggak ada tumornya. Puji Tuhan. Itu karya Tuhan. Karya Tuhan yang ajaib. Pokoknya selama kita bersandar, terus saya alami ini. Terus berharap, terus bergantung. Saya minta sama Tuhan, ketika saya melenceng sedikit, tegur saya, hajar saya Tuhan. Buat saya bergantung terus sama Tuhan. Kondisi saya semakin hari semakin drop. Sebelum MRI kemarin, ya bisa dibayangkan mungkin kalau semakin drop, mungkin tumornya tambah gede atau gitu. Tetapi ternyata Tuhan berkata melalui dokter, tumor saya sudah diangkat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Itu saja kesaksian dari saya. Jadi apa ya? Apapun lah kita tetap berharap sama Tuhan. Tapi kita nggak bisa nentuin Tuhan saya harus begini, Tuhan saya begini. Terserah Tuhan aja. Tapi kita tetap minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Karena di saat kita mengucap syukur, di situ ada kuasa. Ketika kita memuji Tuhan, di situ ada kuasa. Dan saya setiap hari lakukan itu. Dan Tuhan genapi janjinya. Tuhan Yesus baik. Dan kalau sekarang saya masih ada yang saya rasakan, keluhan-keluhan masih banyak, jujur saja. Saya nggak mau mikir itu, nggak penting. Nggak penting. Kalau Tuhan sudah angkat tumor saya, maka Tuhan juga yang akan angkat setiap keluhan-keluhan saya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Sangat baik. Kalau boleh, saya minta Tuhan Yesus baik bareng-bareng. Ya, udah sudah. Boleh berdiri saudara. Ya, kita akan berdiri.
kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan yang telah disampaikan, biarlah kita belajar dengan kegagalan, kelemahan yang kita miliki dan juga pencobaan yang kita hadapi, kita tetap bertahan. Takkan bagian berdiri kita akan nyanyikan lagu seperti itu. Kita merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dalam jiwa kita. Seperti itu saya jiwa yang sehat. Kami mengalami kelemahan fisik dan
jiwa Tuhan. Mari Yesus, mari Roh Kudus karena jiwa kami, pulihkan kesehatan jiwa kami Tuhan. Olah kekuatan kami, olah pengharapan kami. Pada pagi hari juga Tuhan, apabila kami pernah mengalami kegagalan Tuhan, mari Tuhan, berikan hati kami tetap optimis, tetap semangat Tuhan, terus melangkah Tuhan. Sehingga dengan kegagalan yang mungkin pernah kami alami Tuhan, kami melangkah ke depan dengan menuju kesuksesan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Juga setiap pencobaan yang kami hadapi Tuhan, biarlah Tuhan beri kekuatan pada kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengalami kemurnian iman kami Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami kemurnian yang berbeda-beda Tuhan. Prosesnya tidak enak, prosesnya sangat menyakitkan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan akan selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami yang setia selalu menantikan janji-Mu Tuhan, akan tetap bersabar Tuhan, menunggu kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.